Yang mana banyak hari ini mursyid-mursyid tidak percaya. Saya cuma ngomong gini, kalau kamu nggak percaya, berarti itu makom belum ketemu ruhaniah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan batalkan makom orang yang sampai. Untung saya tidak ngomong, berhenti aja kau jadi mursyid. Dulu kita begitu Pak Kiai, sekarang sudah tobat. Audio Jungle. Serius, panaskah? Gerah? Allahumma shalli ala. Jadi dari manakah kita mulai mengenal diri? Pertama, ini jalan pertama mengenal diri. Dua saja. Ini ringkasan dari kajian hakikat. Pertama, kenali hakikat basyariahmu. Berdasarkan surat Sad ayat 72 itu. Inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia bashar. Ada insan, ada bashar, ada annas. Bashar ini tubuh yang zahir ini. Tubuh yang sujud depan Ka'bah itu. Ini namanya bashar. Min tin. Daripada apa? Tin. Apa arti tin? Tanah. Jika tubuh ini dari tanah, maka dia berpulang kepada tanah. Tanah itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Beri tubuh kita apa? Tajalli. Adalah cara Allah mengenalkan dirinya melalui perbuatannya. Maka ada ungkapan turunan dari Haikal Ma'arif, ajsamuna fi'lullah. Jisim kita ini adalah fi'il perbuatannya Allah. Maksudnya Allah berbuat, bertajalli melalui tubuh. Makanya hadisnya sahih menyebutkan inna Adam khuliqa ala suratir rahman. Sesungguhnya sang Adam, ini keturunan Adam atau keturunan malaikat atau keturunan Banul Jin? Yang mana nih? Coba lihat kakinya di bawah tidak? Nempel di lantai tidak? Oh masih nempel. Ya, ini ada yang hadir ini, cuma nggak terlihat mata aja. Ya. Mungkin ada sebagian Allah izinkan terlihat. Inni khaliqun basharan min tin. Kalau kepada kaum jin, inni khaliqul jan, penciptakan jin min nar, min marjin min nar. Aku ciptakan kaum jin Banul Jan daripada api, keturunannya daripada intinya api. Atau marjin min nar, mungkin bunganya api. Kalau sudah tahu bahwa diri ini adalah dari tanah, tanah adalah perbuatan Allah. Jika kita menyembah, nah inilah pertanyaan Kiai Dr. Haji Amirullah. Ada guru berkata begini, kata beliau, menurut Buya gimana? Beliau ini ngetes saya. Al-abid wal ma'bud wahid. Ini kan mengerikan ini, ya. Ini mesti dikoreksi, ya. Kalau orang salah faham kalimat ini, al-abid wal ma'bud wahid. Beliau lagi ngecek ini Rozi ini masuk yang mana nih? Ya. Terima kasih Kiai, itu penting ditanyakan. Al-abid yang menyembah dan yang disembah satu. Bahaya gak ini? Dulu waktu saya kecil, guru kami Abuya Malim Maraju An-Naqsyabandi As-Samani Al-Muhammadi juga, karena Samani itu Al-Muhammadi. Apa kata beliau?
Ada masa nanti satu makom engkau tidak sadar siapakah yang sedang sujud, siapakah yang sedang menyembah. Entah dia yang menyembah engkau, entah engkau menyembah dirinya. Waduh, saya besok langsung lapor sama mursyid saya yang tertua, Abuya Hasan Basri. Ini guru muda namanya Abuya Malin Marajo, sedang berkalam malam tadi. Entah hamba, entah Tuhan yang menyembah hamba, entah hamba yang menyembah Tuhan, ataukah dia dan dia satu. Tapi harapan saya apa? Beliau marah dan bilang, Buya Malin Marajo itu orang kafir zindik. Itu yang saya harapkan. Ternyata ada murid yang suka memprovokasi guru supaya gurunya marah-marah dan mengkafirkan orang. Hati-hati, itu masa lalu kami. Itu masa lalu kami. Ternyata saya berhadapan dengan wali Allah, wali yang kalbunya dijaga oleh Allah. Ketika saya berkalam begitu, beliau diam, la kalam wala salam, tidak berkalam walau harfan, satu huruf pun tidak berkalam. Tapi di wajahnya seakan-akan beliau berdoa, kamu akan faham satu saat. Tapi beliau tidak pernah bahas itu kecuali saat mentalkin zikir. Ternyata Ar-Razi lah yang salah. Ar-Razi tidak faham bab namanya tajalli dan hayran. Seperti dulu Ibnu Taimiyah tidak faham kitab Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah dimulai dengan satu bab, bukan bab juga, satu muqaddimah. Muqaddimah babul hayrah, maqam heran. Maqam heran ini bukan maqam akidah, maka ahli akidah tidak pantas menghukuminya. Juga bukan maqam ahli fikih, maka ahli fikih lebih baik diam, tidak mengomentarinya. Ini maqam rohani, bab dan rasa, maka hukum fikih tidak berlaku padanya. Hukum akidah tidak bekerja jika di i'rab disebut la mahalla lahu fil i'rab. Betul bagi, karena tidak nyambung. Oleh Imam Ghazali disebut epistemologi, ini beda ilmu, maka jangan samakan walaupun sama istilah. Dokter beda cara pandangnya dengan yang sering berdebat sama yang buat obatnya apa? Apoteker, bener Pak Dokter ya. Pak Dokter namanya nama pesantren ternyata ya. Diambil jadi nama pesantren, Dokter Ilmu Yakin. Sering berdebatkah dokter dengan ahli farmasi, apoteker? Sering. Kenapa? Cara pandangnya beda. Jadi kalau ahli fikih kemudian bilang itu murtad, ahli akidah mengatakan itu zindik, wajar karena mereka tidak merasakan. Kita para kiai. Tapi saya bersyukur di sini ketua-ketua ulamanya orang-orang tarekat. Tarekatnya paling unik. Tarekat Al-Muhammadi Al-Idrisi yang imamnya langsung mengambil dari rohani Rasulullah SAW. Yang mana banyak hari ini mursyid-mursyid tidak percaya. Saya cuma ngomong gini, kalau kamu nggak percaya, berarti itu makommu, makom belum ketemu rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan batalkan makom orang yang sampai. Untung saya tidak ngomong, berhenti aja kau jadi mursyid. Dulu kita begitu Pak Kiai, sekarang sudah tobat. Itu babul jalal, sekarang babul jamal. Lalu apa maksud tadi? Al-abid wal ma'bud wahid. Ini baru bab basyarat, kita belum masuk bab amrullah. Al-abid wal ma'bud wahid. Dalam ilmu zauq itu ilmu zauq rasa, bukan ilmu akidah. Dalam ilmu akidah yang menyembah hamba yang disembah Rabb, Allah pencipta. Hubungan kita dan Allah, hubungan hamba yang dicipta, Allah yang mencipta, itu ilmu akidah. Dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat, hubungan kita dan Allah lebih mesra dari hubungan Tuhan dan hambanya. Hubungannya adalah hubungan pelaku dan perbuatan yang dia lakukan. Apakah fi'il perbuatan kita itu kita atau berlainan? Lain, tapi dia tidak ada tanpa pelakunya. Saya berbuat, saya berbicara, saya berkata, saya memandang.
pandangan itu bukanlah saya, tapi pandangan itu tiada kecuali saya memandang. Saya perbuat perbuatan ini tiadalah ada kecuali karena ada si fa'il pelakunya. Kalau baca hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Marilah sholat. Jawabnya apa? Tidak ada daya untuk sholat, tidak ada daya untuk ruku, sujud kecuali dengan Allah. Billah, inilah hijab antara hamba dan Allah. Billah, huruf ba. Ini namanya al-ba, ba fi'lillah. Ba yang menunjukkan perbuatan Allah. Maka di saat Allah berkehendak si hamba sholat, maka dia sholatlah. Tapi siapakah yang sholat saat itu? Kembalinya kesadaran si hamba dari perbuatan dia kepada perbuatan Allah, bahwa yang menggerakkan aku ruku tiadalah kecuali Allah. Maka dia pulangkan, ya Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Di ujung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu namanya berpulang. Pulangnya fi'il kepada fa'ilnya, pulangnya perbuatan kepada yang menciptanya, pelakunya. Sudahkah sholatnya seperti itu? Kita kemudian merasakan, ya Allah, ini gerak, Engkau juga yang menggerakkan. Ini takbir, Engkau juga yang membesarkan. Ini rukuk sujud, Engkau juga yang memberikan daya dan upaya. Itu namanya hamba berpulang. Barulah sholat begini diangkat ke langit. Maka orang begini nggak sempat lagi aku khusyuk atau tidak, nggak sempat mikir lagi. Kenapa? Hatta khusyuk pun telah berpulang. Jadi ini baru masuk bab fi'il, belum sifat, belum zat, belum asma. Ketika berpulangnya fi'il, adanya kesadaran hamba, saya sadar ketika saya sholat ini bukanlah Allah yang sholat, bukan, tapi perbuatan ini, sholat ini adalah perbuatannya Allah. Al-abid fi'lullah wal ma'bud fa'iluhu wa huwa Allah. Zindikah orang ngomong begitu? Yang sholat itu perbuatan Allah yang disembah, kembali perbuatan kepada yang berbuat. Apakah zindik, kafir orang begitu? Tidak. Itulah hubungan. Pernahkah berpisah perbuatan dengan yang berbuat, pelaku dengan lelakunya? Pernahkah terpisah? Begitulah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada engkau, kepadanya, melebihi urat nadimu. Karena yang menggerakkan nadimu itulah dia. Pulang, itu yang disebut berpulang. Maka nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bab ini sudah cukup. Sampai di sini sudah cukup menjadi kekasih Allah level 1. Semoga Allah berikan kesadaran itu. Jadi kalau sebelum sholat, kata Sayyidina Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini langsung silakan diamalkan nanti. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Adakah yang melihat Nabi sholat? Maka etikatkan guru kita di depan, yang bersambung kolbunya kepada kolbu Rasulullah SAW. Lalu baca salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan dia di depan, seakan-akan dia imam kita, baru kita bertakbir. Di saat itu barulah lebur perbuatan kita dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hilanglah banyak pikiran, yang muncul hanya rasa. Jadi kapan khusyuk itu berat? Kalau difikirkan. Kapan khusyuk itu tidak lagi terfikirkan? Kalau rasa sudah ada. Jadi kalau ada orang bertanya, ilmu ma'rifat itu sulit, ya karena kamu fikirkan. Kan la tatafakkaru fi zatillah. Jangan pernah fikirkan zat Allah. Dari tadi saya ngajar gak pakai pikiran. Saya mengajar pakai rasa. Yang kata orang ini berat, ini tidak jadi berat. Bismillah.
Dapat dipahami? Dapatkah dipahami? Berarti kajian ini tidak berat. Kajian ini ringan. Kalau kamarnya benar. Kamarnya sudah benar belum? Kalau belajar matematika pakai akal atau pakai kolbu? Kalau belajar matematika pakai kolbu, nangis. Syukurlah bas. Kalau belajar akidah pakai kolbu atau pakai akal? Belajar akidah pakai akal. Belajar fikih pakai akal dan tubuh. Kalau belajar fikih pakai kolbu, baru niat sudah nangis. Saya ngaji niat nangis, Pak. Makanya saya nggak berani ngajar fikih, kecuali nanti sudah dikuatkan Allah. Kalaupun saya ngajar fikih, kita alihkan pakai bahasa Arab. Jadi ada beberapa santri datang, saya ngomong bahasa Arab, biar gak berasa-berasa amat. Ya. Lain. Imam Ghazali mengatakan dulu ilmu fikih dan tasawuf itu satu, disebut ulumuddin. Al-fiqhu, ilmu fikih itu dulu ad-din, gabung semua. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, itu baru bab fiqhullah. Mudahkah? Mudah. Itu thariqah pertama. Apa thariqah pertama? Tadi itu namanya apa? Yang barusan itu namanya apa? Bingung ya? Nggak usah takut salah. Apa namanya yang barusan itu? Thariqah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu aja thariqahnya. Susah amat. Berpulangnya fi'il perbuatan kepada yang berbuat. Itu sebabnya dalam kitab hikam, kitab favoritnya beliau Kiai Haji Baharuddin, ada kalam dari Ibnu Athaillah. Kalau engkau sudah paham begitu, masih pantaskah engkau minta pahala? Kalau engkau sudah paham bahwa sholatmu itu sebenarnya adalah kemuliaan Allah yang Allah tampakkan pada dirimu, maka cukuplah Allah menyebut sholat itu sholatmu sebagai hadiah dan ganjaran. Wa fi sholatihim khashi'un. Allah katakan sholatihim, sholat kamu, sholat mereka. Allah tidak bilang itu perbuatanku, padahal itu perbuatan dia. Ada Imam Ta'ala, cukuplah perbuatannya dijadikan sebagai perbuatanmu. Perbuatan dia, sholat itu perbuatan dia jadikan sebagai amalmu. Cukup minta pahala lagi, kecuali Allah menjelaskan sholatku dinisbahkan kepada diriku. Itulah kenapa taqabbal minna sholatana, ya Allah mohon terima sholatku ini menjadi sholat sebagai perbuatanmu. Tapi banyaklah orang sholatnya masih untuk keperluan. Banyaklah orang haji umroh, ini kan banyak yang bawa umroh ini ya, haji. Coba tanyalah, lihatlah orang-orang jamaah di depan multazam, apa yang dia minta? Ya Allah, perusahaanku sedang mendaftar di kementerian tapi belum lolos izin tambang. Ya Allah, depan multazam ingatnya masih dunia, di tempat suci masih ingat yang hina. Dunia hina bukan? Di
depan multazam dia bisa ingat, mohon maaf Pak Caleg, Pak Anggota Dewan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Wakil Rakyat. Yang di multazam kok masih minta? Gak usah, gak pantas. Ini tempat suci. Di tempat suci jangan sebut-sebut benda yang tidak suci. Oh, Bu ya katanya itu tempat multazam. Betul, diminta apa yang pantas diminta di tempat suci. Yang pantas di tempat suci minta yang suci-suci. Secara fikih boleh, minta mobil boleh, minta jadi anggota dewan boleh, mau jadi gubernur boleh, mau jadi terserah. Tapi tambahkan di belakang, ya Allah, jika ridhomu ada, aku mendapatkan hal ini, hal itu, hal ini, hal itu, sebutkan. Jika di dalam keridhaanmu ada, maka mudahkan urusan kami. Dulukan ridhonya, jangan dulukan nafsu kita. Bagi Allah dunia itu mudah dan hina. Pantaskah sesuatu hina dilaporkan, dibawa ke tempat yang suci? Ya, mohon maaf jika ada yang tersungking, tapi saya yakin setelah ini tidak akan lagi membawa itu ke tempat suci. Itu sebabnya Allah sudah tulis di Quran, ini orang banyak lupa. Wa minan nas yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang doa, ya Allah, dunia kami, dunia kami, dunia kami, dunia kami, bisnis kami, urusan kami, dan dia lupa urusan akhiratnya. Jadi boleh doa di situ, boleh, tapi leburkan dalam ridha Allah, leburkan dalam akhiratmu. Jika ini baik untuk akhiratku, ya Allah mudahkan, baru pantas berdoa di situ, baru dibersihkan Allah kehinaan dunia yang kita sebut.